Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Handayani dari kelompok 6, yang mana pertanyaannya itu bagaimana cara Carl Rogers memberikan kepada siswa atau kepada murid supaya murid ini tidak tertekan ketika proses belajar mengajar. Yang pertama itu menerima dan memahami siswa. Guru itu harus memahami perasaan siswa, harus memahami apa yang diinginkan oleh siswa, dan harus memahami bagaimana siswa ini dapat memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu menciptakan lingkungan yang aman. Selain lingkungan yang aman, lingkungan yang bersih juga dan nyaman. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan student centered, yaitu memfokuskan kebutuhan dan minat siswa bukan pada tujuan guru. Jadi yang ketiga ini kita harus memfokuskan bahwasanya siswa ini juga harus mempunyai kebutuhan dan minat. Kita sebagai guru tidak harus mementingkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan siswa, bagaimana ke depannya siswa ini memiliki kebutuhan dan minat terhadap apa yang dia pelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari kelompok 18. Dengan membahas pengaruh kepribadian dalam pembelajaran PAI dan penyesuaian strategi pembelajaran PAI berdasarkan kepribadian. Adapun pertanyaan dari saudari Kak Anita, yaitu sejauh mana efektivitas guru PAI dalam mengadaptasi strategi mengajar seperti penugasan kelompok, VS individu, studi kasus, faktual untuk memenuhi preferensi belajar siswa berdasarkan dimensi kepribadian extrovert introvert, sensing intuitif, dan thinking feeling, guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar PAI mereka secara signifikan. Jadi, guru PAI dinilai cukup efektif dalam mengadaptasi strategi mengajar ketika ia mampu menyesuaikan metode dengan karakteristik kepribadian siswa. Pada siswa ekstrovert, penggunaan diskusi kelompok, presentasi, dan kerja kolaboratif terbukti meningkatkan motivasi karena mereka belajar melalui interaksi. Sebaliknya, siswa introvert lebih responsif terhadap tugas individu, refleksi pribadi, dan instruksi yang terstruktur, sehingga hasil belajarnya lebih optimal ketika diberikan ruang belajar mandiri. Untuk kepribadian sensing intuitif, strategi seperti studi kasus nyata, contoh konkret, dan latihan terstruktur efektif bagi siswa sensing. Sedangkan siswa intuitif lebih berkembang melalui analisis konsep, pemecahan masalah abstrak, dan eksplorasi ide baru. Guru PAI yang mampu menyeimbangkan keduanya cenderung menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif. Pada kepribadian thinking feeling, siswa thinking merespon baik pada argumen logis, perdebatan, dan penilaian objektif. Sementara siswa feeling lebih termotivasi ketika pembelajaran menekankan nilai-nilai empati, kisah inspiratif, dan relevansi emosional dalam konteks PAI. Ketika guru PAI konsisten menyesuaikan metode sesuai preferensi belajar ini, motivasi belajar meningkat karena siswa merasa dihargai sesuai gaya belajarnya. Dan hasil belajar juga lebih signifikan karena materi diserap melalui cara yang paling nyaman dan efektif bagi masing-masing tipe kepribadian. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajar. Pertanyaannya itu bagaimana penerapan komunikasi dalam pembelajaran PAI. Penerapan komunikasi dalam pembelajaran PAI adalah pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Komunikasi ini diterapkan melalui cara guru menyampaikan materi, berinteraksi dengan siswa, dan membangun suasana belajar yang efektif, jelas, dan penuh keteladanan.
Kemudian contoh penerapannya itu yang pertama itu komunikasi verbal. Guru menjelaskan ayat atau hadis dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Contohnya itu guru menjelaskan makna saling menghormati dalam hadis secara bertahap dan jelas. Kemudian contoh yang kedua itu komunikasi nonverbal. Guru menunjukkan keteladanan seperti senyum, salam, sopan santun, dan sikap sabar. Contohnya itu guru selalu mengawali pembelajaran dengan salam dan wajah yang bersahabat. Kemudian contoh yang ketiga itu komunikasi dua arah. Guru memberi kesempatan siswa bertanya atau berdiskusi mengenai materi akhlak atau fikih. Contohnya itu siswa bertanya tentang cara berwudu yang benar dan guru memberikan respon serta demonstrasi yang baik. Kemudian contoh yang keempat itu komunikasi berbasis teknologi. Menggunakan video, gambar atau media digital untuk menjelaskan sejarah Nabi atau tata cara ibadahnya. Contohnya itu guru menampilkan video tata cara sholat untuk memperjelas penjelasannya yang mudah dipahami oleh muridnya. Kemudian di sini bisa kita simpulkan komunikasi yang baik dalam pembelajaran PAI membantu siswa itu lebih memahami materi atau lebih mudah memahami materi, menumbuhkan akhlak yang baik serta menciptakan suasana belajar yang positif dan efektif. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan keteladanan melalui tutur kata dan sikapnya yang baik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Labib. Pertanyaannya itu, apa teori yang dipakai pemateri dalam merealisasikan prinsip-prinsip komunikasi dalam pembelajaran PAI? Teori yang digunakan pemateri dalam merealisasikan prinsip-prinsip komunikasi dalam pembelajaran PAI itu biasanya pemateri menggunakan teori komunikasi edukatif atau komunikasi guru siswa yang bertujuan untuk mendidik, dan teori belajar konstruktivisme atau siswa membangun pemahaman melalui interaksi dan komunikasi yang aktif. Dan contoh penerapannya itu yang pertama menggunakan bahasa yang sesuai tingkat perkembangan siswa. Guru memakai kata-kata sederhana saat menjelaskan makna ayat, hadis agar pesan mudah dipahami. Yang kedua itu diskusi dan tanya jawab untuk membangun pemahaman. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang kisah Nabi, lalu siswa ini menarik kesimpulan sendiri. Jadi di sini kita dapat simpulkan pemateri ini menerapkan prinsip komunikasi PAI melalui teori komunikasi edukatif dan konstruktivisme, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, interaktif, dan membantu siswa memahami nilai Islam secara mendalam dan membantu siswa ini untuk belajar lebih mudah. Mungkin itu saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari kelompok 21. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya itu, berikan contoh teknik pengelolaan dari sudut pandang psikologi dan peran media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu teknik pengelolaan dari sudut pandang psikologi. Yang pertama itu teori behavioristik atau perilaku. Nah, tekniknya itu dengan memberikan penguatan, hadiah atau penghargaan ketika siswa berbuat baik, dan hukuman ketika siswa berbuat kesalahan. Yang kedua itu teori humanistik. Nah, tekniknya itu dengan mendengarkan kebutuhan siswa dan memberikan pilihan topik cara belajarnya. Yang ketiga yaitu kognitif. Nah, dengan tekniknya itu dengan memberikan gambaran awal sebelum materi baru, dan membagi materi jadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Yang keempat itu sosial. Nah, di sini kita bisa tekniknya itu dengan cara meningkatkan keyakinan diri siswa dan mengadakan sesi tanya jawab
klarifikasi, dan merangkum bersama. Yang terakhir itu teori ekologi. Nah, jika kita tekniknya itu, ketika kita menjelaskan tapi siswa di belakang sibuk sendiri, kita bisa mendekatinya sambil menjelaskan. Nah, di sini siswa akan merasa diperhatikan. Yang kedua itu peran media dan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama itu membantu memahami materi lebih cepat dengan menggunakan video animasi, gambar, karena siswa itu kadang lebih mengerti. Yang kedua itu dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri, karena siswa bisa belajar kapanpun dimanapun melalui video pembelajaran. Yang ketiga itu mempermudah guru mengelola kelas, karena sistem absensinya digital dan penilaiannya otomatis. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fajria. Pertanyaannya itu, jika teori pengelolaan kelas sudah lengkap, kenapa masih banyak kelas yang ribut atau kacau? Masalahnya pada teori atau praktik guru? Nah, jawabannya itu, pengelolaan kelas sebenarnya sudah sangat lengkap dan kuat, tapi masalahnya bukan pada teorinya, melainkan pada praktik guru di lapangan. Nah, ada beberapa alasannya itu. Yang pertama itu, guru tidak menerapkan teori secara konsisten. Nah, sebagian guru itu tahu teorinya tapi tidak menerapkannya secara rutin dan hanya sesekali memberikan aturan. Nah, yang kedua itu perbedaan karakter siswa. Nah, setiap kelas itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, teori itu umum, tetapi setiap kelas memiliki kepribadian siswa yang berbeda. Nah, guru itu harus menyesuaikan strategi dengan situasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara AM Syahrul. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana teori behavioristik menjelaskan strategi penguatan dalam pengelolaan kelas? Nah, menurut teori behavioristik, perilaku siswa itu muncul karena stimulus dan penguatan. Nah, artinya jika perilaku positif diberi penghargaan, maka perilaku itu akan muncul lebih sering. Yang kedua itu memberikan pujian jika siswa berbuat baik. Dengan ini, siswa itu termotivasi mengulangi perilaku positif. Nah, ketika siswa membuat kesalahan, maka diberi hukuman. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Makasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syam Akbar dari kelompok 22. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Lela. Pertanyaannya itu, apa bisa pemateri memberikan contoh yang konkret tentang religius, apa saja yang bisa dibiasakan di sekolah untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa? Menurut saya itu yang perlu dibiasakan di sekolah untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa ini, kita harus mengadakan sholat berjamaah di sekolah. Dengan mengadakan sholat berjamaah di sekolah ini membantu siswa untuk meningkatkan kesadaran mereka, untuk mengembangkan kebiasaan mereka untuk rajin beribadah. Terus yang kedua, kita mengadakan tahfiz Al-Quran untuk mendorong siswa menghafal ayat-ayat Al-Quran dan meningkatkan kecintaan mereka terhadap ajaran agama Islam. Terus ketiga itu kajian. Kita mengadakan kajian-kajian di sekolah untuk membantu siswa untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam, untuk meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Terus selanjutnya itu peringatan hari-hari besar seperti hari besar Islam, hari raya 1 Muharram. Kita mengadakan secara rutin ajaran agama Islam untuk meningkatkan kualitas keimanan mereka. Terus selanjutnya kita mengadakan kegiatan keagamaan di sekolah seperti pengajian, kita mengadakan zikir, doa, kajian-kajian
di sekolah. Ini membantu siswa untuk memahami supaya dia bisa membentuk karakter yang baik, akhlak yang baik. Mungkin itu jawaban dari menurut saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diananda, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara guru PAI menyeimbangkan sikap tegas, disiplin, dan sikap lembut, empati agar keduanya tidak bertentangan. Nah, cara guru PAI ini menyeimbangkan sikap tegas, disiplin, dan sikap lembut ini agar keduanya tidak bertentangan. Kita lihat dulu, tentukan tujuannya. Guru PAI ini harus memiliki tujuan yang jelas untuk mendidik siswa, yaitu membentuk karakter, akhlak yang baik. Dengan demikian ini guru bisa membantu sikap yang tepat dalam situasi tertentu. Terus empati, ya. Guru PAI ini harus dapat memahami perasaan dan kebutuhan siswa sehingga dapat memberikan respon yang tepat dan empati. Terus selanjutnya kita memberikan penghargaan dan konsekuensi kepada siswa. Guru PAI ini juga harus memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan memberikan konsekuensi yang adil kepada siswa yang melanggar aturan. Terus yang selanjutnya itu kita refleksi diri. Guru PAI ini harus melakukan refleksi diri secara terus-menerus untuk memastikan ini bahwa sikap yang dan tindakan positif yang dilakukan siswa ini tindakannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru PAI ini harus melakukan refleksi diri untuk secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sikap dan tindakannya ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian ini guru PAI bisa menyeimbangkan sikap tegas dan empati, sikap lembut untuk membentuk karakter akhlak siswa yang baik. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam akan menjawab pertanyaan dari saudari Julmi. Pertanyaannya itu, apa saja teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai keterampilan psikomotorik? Yaitu pertama, teks unjuk kerja. Tujuannya mengukur kemampuan siswa dalam melaksanakan keterampilan keagamaan secara langsung. Caranya, guru memberikan tugas praktik lalu menilai berdasarkan rubrik atau pedoman penilaian. Contohnya itu seperti praktik wudu, sholat, tayamum, atau azan, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian menyelenggarakan pengurusan jenazah. Aspek yang dinilai itu ketepatan gerakan, urutan, bacaan, kekhusyuan, dan kerapian. Kemudian yang kedua, observasi atau pengamatan langsung, yaitu menilai keterampilan ibadah dan perilaku keagamaan secara langsung di lapangan. Contohnya itu guru mengamati cara siswa berwudu di tempat wudu. Kemudian mengamati cara siswa sholat berjamaah, menilai keterampilan bacaan Al-Quran siswa. Kemudian ada pun alat bantu, lembar observasi, checklist atau skala penilaian. Kemudian yang ketiga, penegasan praktik, yaitu menilai kemampuan siswa mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan keagamaan. Contohnya itu menjadi imam atau muazzin di masjid. Kemudian keempat, portofolio keterampilan. Tujuannya itu mengumpulkan bukti-bukti praktik ibadah atau karya keagamaan siswa. Contohnya itu laporan kegiatan keagamaan. Kemudian simulasi. Tujuannya itu melatih dan menilai kemampuan siswa mempraktikkan ibadah atau akhlak dalam situasi tiruan.
Contohnya itu simulasi menjadi imam sholat, simulasi cara menyolatkan jenazah, bermain peran tentang adab bertamu dan menghormati kepada orang tua. Kemudian terakhir, tes kinerja terstruktur, yaitu menguji keterampilan siswa dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Contohnya itu guru menilai urutan dan ketepatan gerakan sholat sesuai panduan, menilai siswa membaca surat pendek dengan tartil berdasarkan rubrik bacaan. Kemudian contohnya itu aspek penilaian psikomotorik PAI, tingkat psikomotorik, contohnya persepsi, mengenali gerakan sholat dan arah kiblat, kesiapan, bersiap melaksanakan wudhu dengan niat. Kemudian respon terpadu, yaitu melakukan wudhu dengan bimbingan guru. Kemudian mekanisme, melakukan sholat dengan urutan dan bacaan yang benar. Kemudian respons kompleks, membaca Al-Quran dengan tertib dan lancar. Kemudian adaptasi, menyesuaikan ibadah di lingkungan berbeda. Kemudian yang terakhir kreasi, memimpin doa atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Demikian jawaban dari pemateri untuk pertanyaan dari Saudari Julmi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Karina Cahyani. Pertanyaannya, sejauh mana evaluasi mampu mengukur proses berpikir tingkat tinggi, bukan hanya sekedar hafalan? Itu evaluasi yang efektif harus mampu mengukur proses berpikir tingkat tinggi peserta didik, bukan sekedar hafalan. Pertama, pertanyaan yang menantang. Gunakan pertanyaan yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Kemudian yang kedua, soal esai. Gunakan soal esai yang meminta peserta didik untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi konsep-konsep yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, kasus studi. Gunakan kasus studi yang meminta peserta didik untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan solusi. Kemudian ada proyek. Gunakan proyek yang meminta peserta didik untuk mengembangkan produk atau presentasi yang menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian diskusi. Gunakan diskusi yang meminta peserta didik untuk berbagi pendapat, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Namun perlu diingat bahwa mengukur proses berpikir tingkat tinggi tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kesulitan dalam mengembangkan soal, kesulitan dalam menilai, kemudian kesulitan dalam membedakan. Kemudian untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, guru dapat menggunakan beberapa strategi. Seperti yang pertama, menggunakan rubrik. Itu menggunakan rubrik yang jelas dan spesifik untuk menilai jawaban peserta didik. Kemudian menggunakan teknologi. Itu seperti aplikasi online untuk membantu mengembangkan dan menilai soal. Kemudian menggunakan tim. Itu untuk mengembangkan dan menilai soal, sehingga dapat membagi sehingga bisa membagi beban kerja dan meningkatkan kualitas penilaian. Demikian jawaban dari pemateri untuk pertanyaan dari Saudari Karina. Bismillah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andayani. Pertanyaan itu, bagaimana evaluasi dapat membantu siswa tidak hanya mengetahui ajaran Islam, tetapi juga mempraktikkan dan menghayatinya. Evaluasi dapat membantu siswa tidak hanya mengetahui ajaran Islam, tetapi juga mempraktikkan dan menghayatinya dengan beberapa cara, seperti evaluasi yang autentik. Evaluasi yang autentik dapat membantu siswa mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti evaluasi yang meminta siswa untuk melakukan proyek atau kegiatan yang relevan dengan
dengan ajaran Islam. Kemudian evaluasi yang berbasis kinerja. Evaluasi yang berbasis kinerja dapat membantu siswa mempraktikkan ajaran Islam dengan cara yang lebih nyata, seperti evaluasi yang membantu siswa untuk melakukan presentasi atau diskusi tentang ajaran Islam. Kemudian evaluasi yang reflektif. Reflektif dapat membantu siswa mempraktikkan ajaran Islam dengan cara yang lebih dalam, seperti evaluasi yang meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam mempraktikkan ajaran Islam. Kemudian evaluasi yang partisipatif dapat membantu siswa mempraktikkan ajaran Islam dengan cara lebih efektif dan maksudnya lebih aktif, seperti evaluasi yang meminta siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan dengan ajaran Islam. Kemudian evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu siswa mempraktikkan ajaran Islam dengan cara yang lebih konsisten, seperti evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memantau keberhasilan siswa. Adapun contoh evaluasi yang dapat membantu siswa mempraktikkan dan menghayati ajaran Islam itu proyek. Siswa diminta untuk membuat proyek yang relevan dengan ajaran Islam, seperti membuat poster atau presentasi tentang ajaran-ajaran Islam. Kemudian diskusi. Siswa diminta untuk berdiskusi tentang ajaran Islam dan bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi. Siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam mempraktikkan ajaran Islam dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Kemudian terakhir, kegiatan. Siswa diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan dengan ajaran Islam, seperti kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan. Dengan demikian, evaluasi dapat membantu siswa tidak hanya mengetahui ajaran Islam, tetapi juga mempraktikkan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jawaban dari pemateri untuk pertanyaan dari saudari Handayani. Baik, saya Hairul Kadafi dari kelompok 23 ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, pertanyaannya itu yang pertama dari saudara Salman Al-Ansori. Bagaimana prinsip psikologi belajar membantu guru dalam merancang evaluasi yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik PAI? Prinsip psikologi belajar membantu guru PAI merancang evaluasi yang lebih efektif dengan cara memahami bagaimana peserta didik menyerap, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Guru jadi tahu bahwa setiap siswa punya gaya belajar dan kecepatan yang berbeda. Dengan begitu, evaluasi bisa dibuat lebih variatif, tidak hanya mengandalkan tes tertulis, tapi juga lewat observasi, diskusi, praktik ibadah, atau proyek. Misalnya, siswa yang belajar lebih baik lewat praktik bisa dievaluasi lewat tugas hafalan, ceramah, atau praktik wudu dan sholat. Prinsip seperti reinforcement atau penguatan juga membuat guru sadar bahwa pentingnya memberi umpan balik yang positif agar siswa lebih termotivasi belajar. Evaluasi pun jadi bukan sekedar mengukur nilai, tapi membantu siswa berkembang secara kognitif, afektif, dan spiritual. Terus pertanyaan dari saudari Mutia Al-Adwiyah itu, mengapa penilaian diri self assessment dianggap efektif dalam menilai ranah afektif dalam PAI? Penilaian diri self assessment dianggap efektif dalam menilai ranah afektif dalam PAI karena yang pertama, mendorong kejujuran dan kesadaran diri. Siswa diajak untuk refleksi atas sikap dan perilaku mereka sendiri. Misalnya, seberapa konsisten mereka menjalankan sholat, menghormati guru, atau menjaga ucapannya. Yang kedua, membangun tanggung jawab pribadi. Dalam PAI, nilai-nilai seperti ikhlas, jujur, sabar, atau rendah hati sulit dinilai dari luar.
Self-assessment ini membantu siswa belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri di hadapan Allah, bukan hanya guru. Yang ketiga, membantu guru melihat proses batin siswa. Kadang sikap luar siswa belum tentu mencerminkan apa yang ia rasakan atau usahakan. Penilaian diri bisa membuka ruang itu, misalnya lewat jurnal harian atau isian refleksi. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pendidikan karakter. Ketika siswa menilai dirinya sendiri, mereka lebih terlibat dalam proses pembentukan sikap, bukan sekedar dinilai. Namun, agar efektif, self-assessment harus dibimbing dengan instrumen yang jelas seperti rubrik atau pertanyaan panduan dan diajarkan secara bertahap. Terus pertanyaan terakhir dari saudara Wais Al-Qarni, itu apa indikator psikomotorik yang dapat digunakan untuk menilai kelancaran membaca Al-Quran dengan tajwid? Indikator psikomotorik yang bisa digunakan untuk menilai kelancaran membaca Al-Quran dengan tajwid yaitu yang pertama, artikulasi huruf yang tepat. Siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah sesuai makhraj atau tempat keluar huruf dan sifatnya. Yang kedua, penerapan hukum tajwid. Siswa mampu menerapkan hukum-hukum tajwid seperti mad, ikhfa, idgham, iglab dan lainnya secara benar saat membaca. Yang ketiga, kelancaran dan keluasan membaca. Siswa membaca tanpa banyak terhenti, terbata-bata atau salah pengucapan, menunjukkan bahwa ia menguasai bacaan secara motorik. Yang keempat, irama dan nada yang sesuai. Siswa membaca dengan tartil, memperhatikan panjang pendeknya, tinggi rendah suara tanpa berlebihan. Terus yang kelima, ketepatan waqaf dan ibtida. Siswa tahu kapan harus berhenti dan mulai membaca lagi sesuai tanda-tanda bacaan. Nah, indikator ini bisa dilihat melalui praktik langsung, misalnya melalui tugas tilawah, murojaah, atau evaluasi bacaan di kelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Deris Kamsia Putri dari kelompok 24 dengan judul makalah Dampak Teknologi Terhadap Psikologi Belajar Peserta Didik, Peran Guru PAI dalam Mengatasi Tantangan Psikologis di Era Digital. Nah, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang masuk dari Boskar Al-Sabar dan Kausnul Khotimah. Yang pertama itu pertanyaan dari saudara Boskar Al-Sabar, yang mana pertanyaannya itu, bagaimana cara guru PAI memberikan teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak dan positif? Nah, guru PAI itu dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak dan positif melalui beberapa cara. Nah, yang pertama, guru PAI dapat menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan, bisa mencari materi keislaman menggunakan teknologinya, kemudian membaca Al-Quran menggunakan media sosialnya, menggunakan aplikasi Al-Qurannya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, misalkan tidak bermain HP saat mengajar atau saat di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, menyaring informasi yang akan disebarkan kepada siswa, atau informasi yang disebarkan itu bukan informasi hoaks. Kemudian yang selanjutnya itu berbicara sopan dan positif di media sosial untuk menghindari debat atau ujaran-ujaran kebencian. Kemudian yang selanjutnya itu mengajak siswa untuk menggunakan teknologi untuk belajar, seperti buat tugas presentasi, kemudian video-video dakwah atau konten-konten Islami. Nah, itu jawaban saya untuk saudara Boskar. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana psikologis pendidikan dapat menyelesaikan masalah peserta didik yang kecanduan terhadap teknologi? Nah, yang pertama itu kita pahami dulu penyebabnya. Kenapa siswa itu terlalu kecanduan terhadap teknologi? Kemudian yang kedua, kita memberikan bimbingan dan konseling agar siswa ini dapat mengontrol dirinya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan dan
mengajarkan cara penggunaan teknologi yang sehat dan dapat mengatur waktunya. Artinya siswa ini bisa mengontrol, bisa membagi waktunya antara belajar dan juga teknologinya ini, waktu untuk bermain apalagi media sosialnya. Kemudian yang selanjutnya itu membuat pembelajaran itu lebih menarik supaya siswa itu tidak hanya fokus pada gadgetnya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk membuat aturan penggunaan teknologi. Artinya peran guru juga penting, peran orang tua juga sangat penting karena orang tua bisa membatasi waktu penggunaan teknologi kepada anaknya supaya waktunya ini bisa seimbang antara sekolah, belajarnya, dan juga bermainnya di teknologi itu sendiri. Oke, baik, itu saja jawaban dari saya. Syukran.